Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ternak Sumbawa, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang serat. Berjumpa kembali dengan saya Eci dalam suatu acara persembahan dari BPTOPT Sumbawa yang membahas tentang peternakan dan kesehatan hewan secara mendetail. Apalagi kalau bukan Oscar, obrolan seputar anak-anak. Topik kita hari ini, saya tidak sendirian Sobat Ternak Sumbawa. Saya ditemani oleh salah satu senior di BPTOPT Sumbawa dan juga ahli dalam pemeliharaan ternak sapi. Siapa lagi kalau bukan Bapak Insinyur Ermiza. Halo Eci, halo sahabat peternak Sumbawa. Siapa? Gimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah semua. baik. Terima kasih atas kedatangan Bapak. Bapak, kita akan membahas tentang pemeliharaan ternak sapi. Secara garis besar dalam usaha peternakan itu Pak, banyak membahas tentang manajemen ya Pak. Baik itu manajemen pakan, manajemen pemeliharaan, dan juga manajemen tentang kesehatan hewan ya, Pak. Sistem pemeliharaan seperti kita dengar ya Pak, itu ada tiga ya Pak. Jadi sistem pemeliharaan ekstensif, semi intensif, dan intensif. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak tiga-tiganya itu? Iya, memang betul ya, ada tiga. Jadi istimewa ada ekstensif, artinya ekstensif tidak ada campur tangan manusia. Seperti yang kita lihat di daerah peternakan di daerah seperti kerbau itu kan sedikit sekali. Kedua, masalah semi intensif, artinya semi intensif semi setengah ya. Jadi ada campur tangan manusia, artinya pemberian pakan diberikan terutama pada malam hari, siangnya dilepaskan. Jadi yang intensif itu semuanya ada campur tangan dengan manusia, semua dikelola oleh peternak semua. Nah, tapi jangan salah paham ya, masalah kita tidak bisa membuat sapi itu di kandang sendiri, nggak boleh. Kenapa ya? Kita kembali ke habitatnya, bahwa habitatnya awal ini sapi memang dilepaskan semua di alam ya Pak? Di alam. Bagaimana kalau ditaruh di kandang, sapi itu bisa stres. Nah, kalau stres, jadi kita pengen mendapatkan anak itu nggak bisa. Kenapa? Dia stres, tidak akan menunjukkan gejala birahi. Kalau nggak ada gejala birahi, berarti tidak ada perkawinan, kan gitu. Iya, gitu dia Ci. Kalau untuk menurut Bapak nih, BPTOPT Sumbawa sendiri sudah mempraktekkan yang sistem pemeliharaan seperti apa gitu Pak? Ya, beda antara masyarakat dengan balai ya. Balai kan pemilihan pemerintah. Jadi karena balai minta ternak unggul Sumbawa, artinya kita pengen bibit yang bagus. Artinya kontribusi bibit kita kan untuk skala nasional ya, terutama untuk pejantan, balai besar, balai besar misalnya buatan, balai nasional. Nah, itu kita punya kontribusi untuk menyuplai sehingga tidak terjadi impor pejantan. Kalau impor pejantan kan terlalu mahal ya. Jadi kita bisa menekan biaya. Nah, kita tidak untuk produk kita memang artinya memang sudah kalau SNI udah di atas rata-rata semua, baik sapi Brahman atau sapi Ongol itu di atas rata-rata. Jadi karena kalau untuk sapi Brahman kita bukan mengambil stru dari balai nasional seperti Lambang Singosari, enggak, kita impor. Nah, impor itu pejantan kan terseleksi banget ya. Jadi terseleksi sehingga kontribusi kita ke balai nasional itu lebih besar kan gitu. Gini Pak, Sobat Ternak Sumbawa ini mungkin pengen tahu nih Pak, di BPTOPT sendiri itu komoditi ternak sapinya dari bangsa apa aja? Jadi kalau dari segi bangsa kita kan dari bos indikus ya, artinya sapi putih, sapi Brahman, dan sapi Ongol seperti itu. Berarti sapi Brahman dan sapi Ongol ya, yang dipelihara. Ya, yang berpunuk, yang kayaknya kalau yang Brahman tuh yang istilahnya yang montok, dari kupingnya kelihatan panjang, gelambir panjang, dan pantat ini besar, montok ya. Jadi menarik kalau orang pengen lihat. Jadi kalau sapi Brahman itu memang seperti apa ya? Kalau bibit kita memang lebih luar biasa bagus ya. Kita untuk mencapai ADG sampai 1 lebih itu bisa. Bahkan untuk mencapai berat sampai 1 ton itu bisa. Atau didukung pakan yang bagus. Tapi kita tidak bisa sampai 1 ton ya. Kenapa ya?
kita untuk bibit. Nah, kalau bibit nggak bisa sampai besar-besar, malah nggak bisa ngawini kan gitu ya. Betul. Gitu ya. Iya, tadi itu sapi Brahman nih Pak. Nah sekarang ciri-ciri sapi ongol seperti apa Pak? Kalau sapi ongol karakternya, kalau karakter sapi ongol tuh lebih lincah ya dari sapi Brahman. Kenapa ya? Beda sapi Brahman, sapi ongol. Sapi Brahman itu dia dibilansing, kupingnya lebih pendek ya. Tetap masih ada punuk, tapi nggak semontok sapi Brahman seperti itu. Tapi kalau reproduksinya lumayan bagus ya kalau sapi ongol itu sapi lokal kita. Oke, iya betul. Berarti memang di Sumbawa ini komoditi bangsa sapinya ada 2 jenis Pak. Ya, berarti Brahman dan ongol. Okay. Peranakan ongol. Gitu. Back to basic ya Pak. Kita kembali lagi ke manajemen. Perkandangan. Pak. Yeah. Perkandangan merupakan termasuk dalam manajemen kandang ya Pak, manajemen pemeliharaan juga. Nah, seperti apa sih Pak syarat dan karakter kandang yang bagus gitu untuk pemeliharaan ternak sapi? Terima kasih Eci ya. Jadi gini ya, kita berusaha bagaimanapun tidak membuat kosnya lebih tinggi. Artinya ada manfaatnya sendiri. Ya, bahwa perkandangan itu kita cari yang lebih tinggi. Kenapa? Jadi air kotoran itu mengalir sampai ke bawah. Nah di bawah tuh ada kebun rumput jadi sehingga rumput itu lebih seger. Jadi kalau sapi di kandang itu kita buat kemiringan 5 derajat ya. Sehingga air itu bisa ngalir ke bawah. Jadi tenaga kerja itu tidak terlalu berat untuk membersihkan kandang. Itu sifatnya lebih bersih. Seperti kita tahu bahwa selama ini kenapa kita banyak kayak di peternak itu banyak terjadi penyakit PMK, LSD. Memang kebersihan kandang itu diutamakan sebenarnya karena LSD seperti penyebabnya faktor lalat kan gitu. Jadi sanitasi kandang ya pasti dan harus kita jaga sebaik mungkin sehingga bagaimana kan kita nyaman, artinya enak kita di kandang, suku-suku bisa ngindap di kandang. Jadi menyatu antara kita sebagai peternak dengan peternak itu menyatu. Jadi kandang nggak jorok, nggak bau kan gitu ya. Itu yang perlu kita lakukan. Mungkin juga bisa ditambahkan dengan sirkulasi yang baik mungkin ya Pak ya. Kemudian sinar matahari yang bisa masuk ya seperti supaya nggak lembab kali ya Pak. Nah, sapi kan kayaknya suka mong-mong gitu ya Pak. Itu termasuk tingkah yang lumayan berisik itu ya Pak. Jadi kandangnya harusnya bagaimana sih Pak supaya jangan terlalu yang berisik sekali gitu? Ya kalau kita pengen berhasil peternakan itu masalah gini, kenyamanan daripada sapi sendiri. Usahakan pada saat kita memberi pakan itu yang teratur, artinya memberi pakan pagi, siang, sore itu rutin. Jangan pagi dikasih, siang enggak, sore enggak, sore dikasih atau baliknya. Sehingga usahakan kita memberi pakan pada pagi hari sampai sore hari sampai jam 5 batasnya. Jadi usahakan pada jam 5 lewat itu kan nggak ada kegiatan di kandang lagi. Paling-paling kita kontrol kandang sehingga sapi itu bisa istirahat dengan nyaman. Jadi bagaimanapun kalau kita sendiri kalau lagi nyenyak tidur ya digangguin rasanya nggak enak ya. Sama sapinya juga seperti itu. Jadi pada saat malam diberi pakan tuh nggak bener, itu salah itu. Artinya mereka sapi itu kan pada malam-malam dia memamah biak karena sapi itu punya lambung ganda seperti itu. Memamah biak Pak, memamah biak tuh apa sih Pak? Mungkin sobat ternak Sumbawa di rumah belum mengerti sih memamah biak seperti apa tuh. Artinya gini, kalau dia pada saat siang hari dia cuma makan ya, makan itu sapi masuk ke dalam. Dan pada malam hari itu makanan yang ada di dalam perut dikembalikan ke atas lagi, dingunyah kembali. Dia sambil tidur dia mengunyah. Nah, kita pengen tahu seperti apa ya sapi itu biasa nyaman. Jadi kita nggak boleh memberikan sapi pada malam hari pemberian pakan. Cukup ada kontrol satu orang cukup. Atau kalau seandainya ada sapi yang mau melahirkan, katakanlah ada binatang buas, cuma kontrol situ aja. Data lebih bagus kita buat taruh aja di kandang itu CCTV itu lebih bagus, lebih nyaman. Kita nggak usah banyak tuh apalagi namanya orang ramai orang kelompok biasanya itu nggak benar sehingga sapi itu stres, tidak nyaman. Jadi siangnya makan, malamnya begadang. Jadi yang kita inginkan di pertumbuhan yang maksimal seperti USG.
gitu. Informasi juga nih buat sobat ternak Sumbawa di rumah, memamah biak ya Pak. Mungkin sobat ternak Sumbawa juga sebelumnya belum mengetahui ya, belum mengerti apa itu memamah biak. Dari penjelasan PR Mitra tadi, semoga bisa membuka wawasan sobat ternak Sumbawa di rumah tentang memamah biak tadi. Nah, kalau untuk desain kandang sendiri Pak, apa aja sih desain kandang khusus untuk ternak sapi ini? Desain kandang ada macam-macam ya. Yang biasa dipakai itu ada 3 ya. Artinya yang tunggal cuma ya karena terbatas daripada lahan tunggal. Ada face to face, artinya beradu kepala. Beradu kepala nih kayak domba gitu ya Pak? Beradu kepala. Ada tail to tail, artinya beradu ekor. Okay. Tapi yang buntut-buntutan ya Pak? Buntut-buntutan seperti itu. Cuman yang lebih bagus ya ketika itu harus yang face to face. Kenapa ya? Face to face itu dia berhadapan sehingga pemberian pakan bisa sekaligus, kedua kendaraan bisa masuk dan orang-orang yang mau melaksanakan kegiatan sehari kan bisa di situ semua. Jadi lebih enak. Artinya luas lahan bisa kita mepet. Artinya kalau tail to tail dengan ekor itu lebih banyak pemborosan lahan ya, dan tidak. Kedua, tenaga kerja lebih capek muter-muter. Tapi kalau antara beradu kepala itu lebih sekaligus jalan, itu kita tahu sapi yang sehat, sapi sakit atau sapi yang nggak makan, kita tahu di situ. Jadi desain yang terbaik mungkin ya Pak bisa diartikan adalah face to face ya, karena kita memudahkan dalam manajemen pemberian pakan, manajemen pemeliharaan. Oke, untuk itu tadi ya pemirsa, sobat ternak Sumbawa di rumah tentang desain kandang. Nah, sekarang kita beralih dengan tentang pemeliharaan secara umum. Nah, pemeliharaan yang ada, sistem pemeliharaan yang ada di BPT Sumbawa ini bisa tolong dijelaskan sih Pak, siklus pemeliharaannya seperti apa, mulai dari pengamatan birahi, kemudian penyapihan dan seterusnya sampai dia kembali lagi melahirkan gitu ya. Makasih Eci, ini menarik banget ya, menarik sekali ya. Banyak para petani, sahabat ternak kita yang belum paham. Artinya cuman bisa paham terhadap melihara aja. Artinya sampai ke masalah birahi, rata-rata yang kita tahu di Sumsel ini banyak nggak paham. Nah, kalau nggak paham itu rugi. Kenapa ya? Siklus birahi kan 21 hari ya. 18 sampai 24 hari. Artinya 3 minggu. Jadi kalau telat istilah birahinya udah kelihatan birahi, tapi petani tidak tahu, hanya mundur. Lepas, ya mundur berarti 3 minggu kemudian lagi baru bisa. Tapi kalau mereka tahu seperti ciri-ciri yang spesifik yang sahabat petani lebih tahu seperti 3A. Itu abang, 3A apa? 3A itu abang, abu hangat. Kalau abang itu agak di vulva itu agak kemerah-merahan. Jadi kita raba-raba nih Pak. Ya, atau merah. Itu bengkak, kalau itu bengkak kelihatan agak mengkilat visualnya ya Pak. Dari visualnya. Nah, situ kalau boleh dibirahi dia keluar cairan lending. Lending tidak berwarna seperti itu. Nah, kalau sudah kelihatan itu, kalau pagi hari bahwa dia menunjukkan gigi labari seperti 3A tadi, abang-abang hangat, ada cairan lendir putus-putus, tidak warna, maka pagi hari pada saat dia kelihatan birahi yang menunjukkan birahi, baru dilakukan IB. Nah, kalau di lapangan tuh bisa kelihatan ciri-ciri birahi atau dia menaikin sapi lain atau menaikin sama, itu salah satu cirinya. Berarti ya walaupun dia betina semua, dia itu akan menaikin sapi lain atau menaikin sesama, itu pasti kelihatan seperti itu. Nah, baru setelah itu baru kita udah IB. Nah, tapi tidak istilah IB tidak serta-merta yang muluk-muluk benar ya. Tapi untuk sahabat peternak itu paling tidak dia punya pejantan. Tapi carilah pejantan yang paling bagus itu. Artinya pejantan yang jangan sering melakukan crossing. Nah, memang secara performan kalau di crossing memang kelihatan ADG-nya bagus ya. Tapi kita salah kaprah bahwa kita tidak bisa mempertahankan sapi lokal kita. Jadi secara fisik ya, yang sapi yang di cross ya, itu akan anaknya turunnya akan besar ya. Tapi kalau anaknya belum tentu birahinya bisa mencapai anak 1 tahun sekali, belum bisa. Karena inbreeding. Secara genetik dia kurang, reproduksinya kurang. Jadi pertumbuhannya lebih meninggi, tapi kalau
secara reproduksi dia menurun seperti itu. Untuk siklus tadi kan siklusnya adalah birahi, kemudian disuntik, kawin suntik ya, Pak IB. Nah setelah itu apa lagi Pak? Setelah itu kan terjadi kebuntingan. Jadi pada saat menjelang bunting tua, maaf Pak, kalau bunting mungkin sobat ternak Sembawa di rumah dan dimanapun berada nih mungkin belum tahu bunting sapi itu berapa lama? Iya. Jadi gini, sahabat ternak yang kita di sini. Jadi kalau kita tahu bahwa jarak birahi itu kan siklusnya 21 hari. Kalau sudah ada suatu tidak kalau normal ya tidak menunjukkan dia birahi, dia itu udah posisi bunting. Ya, kita anggap bunting. Nah, kita lihat dua siklus berikutnya. Kalau nggak birahi pasti udah posisi bunting. Jadi kalau bunting sapi itu tidak mau, ya pejantan nggak mau dekat-dekatnya sama dia sih. Kalau bunting berapa hari Pak? Kalau sampai melahirkan? Kalau ya samalah dengan manusia ya. Jadi 9 bulan 10 hari artinya 284 hari 200, seperti itu. Kurang lebih ya Pak. Kurang lebih 284 hari kan gitu. Jadi setelah bunting dia disisihkan dari yang lain ya Pak. Berarti kan manajemennya adalah dia terasingkan dulu ya Pak ya, dari yang lain. Ya, kemudian nanti, setelah itu apa yang dilakukan? Ya, kita misahin sapi yang bunting tua dengan muda. Arti sapi bunting tua untuk persiapan beranak ya. Jadi biasanya udah di kita kan sudah ada recording yang jelas. Sahabat petani yang peternak yang kita cintai, lebih baik pada saat melakukan ada sapi yang IB dicatat kapan sapi IB, kapan tuh kawin. Kalau udah dihitung 284 hari plus minus ya, plus minus. Jadi makin tua makin cepat sepertinya. Kita jadi udah tahu bahwa sapi ini mau beranak. Jangan sampai apalagi yang sapi-sapi petani yang diangun kan. Jadi pas mau beranak dilepas atau beranak di hutan kan. Nah di hutan kan banyak binatang buas ya. Jadi binatang buas itu maksudnya mau baunya kan lain habis. Sehingga ya takutnya yang kita tunggu sama 1 tahun sapinya diterekam binatang buas. Nah itu kan sayang ya, Pak. Ya, berarti itunya pentingnya recording sebenarnya. Recording penting banget ya. Oke, tadi pemeliharaan bunting, kemudian melahirkan ya Pak, beranak ya. Kemudian nanti ada program-program lain untuk postpartus. Kemudian setelahnya ada penyapihan pedet Pak. Penyapihan pedet itu berapa lama? Ya, sebelum kita penyapihan pedet, berarti sapinya udah beranak, kita jangan sampai mundur. Jadi si anak sapi itu setengah jam maksimal 1 jam harus mendapat kolostrum pertama. Artinya bentar Pak, kolostrum itu apa Pak? Mungkin sobat ternak Sembawa di rumah. Kolostrum itu air susu pertama. Jadi air susu pertama kolostrum itu sampai 1 sampai 4 hari. Kalau sudah 4 hari tidak ada kolostrum lagi. Jadi warnanya agak kuning pekat, beda sama susu biasa seperti itu. Jadi kalau tidak mendapat kolostrum air susu pertama, jangan harap sapi itu bisa selamat. Nah itu karena di kolostrum itu kan antibodinya tinggi. Jadi makin tua si sapi, jadi beranak pertama 2, 3, 4 itu antibodinya berbeda. Jadi beranak pertama antibodinya yang keempat beda. Jadi tingkat tekanan dari sapi yang lebih tua lebih karena cekaman dari lingkungan, penyakit macam-macam sehingga daya tahan tubuhnya lebih kuat sih. Anak pertama. Anak yang dapat kolostrum di hari pertama. Oke. Jadi itu program pedet, kemudian nanti penyapihan pedet Pak sampai dengan pertumbuhan sapi muda dan sapi dewasa gitu Pak. Nah, menarik ini Yoichi. Jadi gini, kita mundur sedikit ya. Jadi kita katakanlah sapi itu beranak 9 bulan 10 hari. Jadi 2 bulan menjelang beranak kita beri pakan yang lebih banyak. Hijauan lebih banyak kita beri. Kenapa? Untuk persiapan air susu si anak nanti. Nanti 2 bulan beranak itu pakan hijauan kita push juga untuk persiapan dia birahi kembali kan gitu. Nah, kalau sudah kita lakukan itu jangankan kalau kita di sini selama 3 bulan ya, 3 bulan 105 hari. Jadi 105 hari mau tidak mau kita harus melakukan penyakan. Kenapa? Jadi kita pengen anak itu artinya mempercepat keturunan lebih banyak. Tapi kalau kita penyampaiannya telat, ya pasti kita mendapatkan anak kan lebih lama karena si anak menyusui si induk dia
adanya tidak akan birahi. Artinya kalau manusia itu seperti apa? Kalau memang si anak itu nyusu sampai 2 tahun, istilahnya kasarnya KB kan ya. KB alami ya. KB alami, tapi rutin nyusuin. Anak sapi juga seperti itu. Oke, ya menarik sekali ya pemirsa, sobat ternak Sumbawa di rumah. Namun tak terasa nih Pak, menarik banget sebenarnya Pak. Cuman waktu kita sangat terbatas nih Pak. Mungkin yang terakhir nih Pak, untuk sobat ternak Sumbawa di rumah, ada yang ingin disampaikan kepada semua peternak maupun sobat ternak Sumbawa di rumah? Ya, terima kasih Eci ya, sobat ternak yang saya Sumbawa ya. Jadi pertama kali kita untuk berternak itu paling tidak kita harus menyatu. Jadi kita sampai jamatan sapinya ya. Kenapa kita membuat suasana sapi itu lebih nyaman, aman. Ini pengalaman ya, pengalaman apa ya? Seperti ini ada di Lubuk Linggau. Jadi kebetulan di situ ada kelompok. Kalau ada kelompok ada sapi Bali. Jadi pejantannya itu dipukul sama yang ketua kelompok. Jadi dipukul, kalau ketemu yang ketua kelompok itu digejarnya. Nah, itu sapi Bali. Tapi ada anaknya kecil itu dia lulus, nggak diapa-apain Mbak Eci, seperti itu. Jadi terutama masalah sapi itu nyaman. Kedua yang tidak itu pentingnya masalah pakan. Nah, karena kontribusi pakan luar biasa banyak ya. 70% ya. Ya, jadi kalau pakannya kurang, bagaimana untuk bereproduksi, untuk beranak, untuk di pokok aja kurang. Yang kalau sapinya sampai pakan kurang, berarti udah kurus. Kurusnya itu bukan masalah kurusnya. Kalau seminggu kekurang pakan itu bisa untuk memulihkan recovery-nya 3 bulan belum tentu bisa. Tapi yang bahayanya masalah ovarium. Jadi kalau sapi udah kurus, sudah kekeluaran, yang dihantam itu ovarium. Kalau ovarium udah sampai regresi, atrofi, itu tidak ada obat ya. Salah satu obatnya adalah pisau golok. Gitu ya. Ikaling ya Pak. Ikaling ya. Ya terima kasih banyak nih Pak Ermijal. Topik kita sangat menarik, cuman waktu kita sangat terbatas. Siap. Terima kasih Bapak Ermijal sudah berkenan hadir dalam podcast kita hari ini. Semoga apa yang sudah diberikan, informasi yang sudah diberikan oleh Pak Ermijal dapat menambah wawasan tentang peternakan dan kesehatan hewan kepada sobat ternak Sumbawa dimanapun berada. Semoga kita bisa berjumpa kembali ya Pak, tapi tentunya dengan tema yang lain lagi. Siap. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir di podcast kita hari ini. Jangan lupa pemirsa, tetap dukung BPTH-PT Sumbawa untuk memajukan peternakan dan kesehatan hewan dengan cara follow, share, dan like seluruh akun BPTH-PT Sumbawa di bawah ini. Di bawah ini ya Pak. Mana ini? Oke, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, terima kasih banyak. Kemungkinan kita akan ketemu lagi nanti Pak di lain waktu. Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih banyak. Terima kasih Sobat Ternak Sumbawa di rumah sudah menyaksikan topik kita hari ini dengan narasumber yang keren Bapak Ermijal. Dan jangan lupa saksikan tetap di Oscar, obrolan seputar anak kandang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.